Oke teman-teman, kembali lagi di channel YouTube Investor Cerdas. Kali ini saya akan membawakan analisis teknikal saham-saham di sektor infrastruktur. Yang pertama kita bahas ada Tower ya. Tower kemarin hari Jumat ditutup di 535, turun 10 poin atau minus 1,83% dengan value transaksi sebanyak 6,4 miliar rupiah. Asing net sell 2 miliar rupiah. Dan kalau kita tarik 1 bulan ke belakang ya, Tower ini banyak dibuang asing ya sejak tanggal 15 Mei 2025 hingga tanggal 13 Juni 2025 Tower dibuang oleh asing ya. Tiap hari asing jualan senilai ya di bawah 9 miliar sampai 1 miliar ya teman-teman. Hanya 3 kali beli, yaitu tanggal 28 Mei, kemudian 5 Juni dan 11 Juni. Oke, sekarang kita lihat Tower di chart daily-nya seperti apa. Nah, Tower ini seperti akan membentuk pattern inverted head and shoulders, tapi patternnya gagal ya teman-teman. Dia gagal karena setelah ada area di 575 dia malah jebol. Setelah ada support di 575 ini harusnya dia rebound ke atas tapi jebol. Jadi pattern inverted head and shoulders-nya gagal dan dia menjadi bearish ya. Terus kalau kita lihat dari MA200 teman-teman, Tower ini berada jauh di bawah MA200 yang mengindikasikan ya Tower ini saham yang downtrend teman-teman. Jadi sebaiknya Tower dihindari dulu. Terus kalau kita lihat dari MACD ini pun sudah menunjukkan dead cross ya sejak tanggal 23 Mei. Garis biru sudah berada di bawah garis merah yang menunjukkan secara jangka pendek Tower juga downtrend. Jadi sebaiknya untuk swing kesimpulannya adalah Tower hindari dulu. Oke, sekarang kita lihat Tower di chart 5 menitnya seperti apa. Apakah menarik untuk day trading? Nah, kita lihat di tanggal 13 Juni ini tidak banyak transaksi ya. Ini ada satu kali buangan cukup besar tanggal jam 14 ya, tanggal 13 Juni jam 14 jam 2 ini ada buangan besar yang mengindikasikan potensi untuk Tower minggu depan hari Senin tanggal 16 Juni Tower akan lanjut turun ya, karena ada distribusi yang cukup besar ya teman-teman. Jadi potensinya akan turun. Terus kita lihat di broker summary untuk Tower. Kita lihat untuk broker domestik akumulasi di saham Tower ya. Ada OD, SG, XL, YP ya. XL, YP ini retail yang borong ya, malah turun. Kemudian yang jual ada DR, BB dan KK. Sedangkan asing ya, asing jualan di saham Tower ya, dipimpin oleh AK jualan 2M, kemudian CC 600 juta, AG 180 juta. Yang beli ZP 560 juta dan BK 311 juta. Oke, Tower kesimpulannya minggu depan posisi Senin potensi lanjut turun. Selanjutnya kita bahas saham PGO teman-teman. Pertamina Geothermal Tbk. Nah, hari Jumat kemarin ditutup di 1435, turun 60 poin atau minus 4,01%. Value transaksi sebanyak 216 miliar rupiah. Asing net sell 52 miliar di saham Tower. Ya, kalau kita lihat sejak tanggal 12 Tower itu sudah banyak dijual asing ya. Sebelumnya tanggal 12 Juni Tower jualan 61 PGO, dibuang asing 61M, kemudian di tanggal 13 PGO dibuang asing 52M. Jadi ini cukup buruk ya kalau dilihat dari foreign flow karena banyak dibuang oleh asing PGO. Kita lihat PGO di chart daily-nya seperti apa. Nah, PGO ini kalau kita lihat sebenarnya dia membentuk pattern inverted head and shoulders dengan target penguatan di area 1235 dan sudah tercapai. Jadi ya karena target penguatan ini sudah tercapai dan PGO tapi masih naik kenceng ya, sebaiknya teman-teman bisa hold atau TP sebagian ya, TP sebagian dan sebagian di hold. Karena jika dia naik lagi, kita masih punya potensi punya barang teman-teman. Terus kalau kita lihat di tanggal 13 Juni kemarin, ini ada pembagian dividen ya teman-teman. PGO membagikan dividen sebesar Rp53 ya di harga 1435. Jadi potensi minggu depan hari Senin akan gap down ya teman-teman, karena akan turun ya senilai dividennya ya, mungkin sekitar Rp50 atau Rp55 penurunan harga saham PGO. Oke, kemudian kita lihat PGO di chart 5 menit. Nah, di chart 5 menit ini sebenarnya menarik teman-teman. Di jam 9 ini ada gap up ya, ada gap up, kemudian ada buangan di jam 9.35, buangan lagi di jam 14.00 dan buangan lagi di jam 14.25 dan 14.30. Oke, PGO banyak buangan teman-teman. Jadi sangat potensi turun lagi ya. Jadi kemungkinan besok hari Senin masih akan turun karena gap down karena ex-dead dividend. Kemudian hari Selasa masih akan lanjut turun karena di hari Jumat kemarin tanggal 13 Juni banyak buangan di saham PGO. Oke, kita lihat dari broker summary. Nah, ini broker lokal akumulasi di saham PGO dipimpin oleh NI, RF, CC, BB, YP, LG, SS ini yang borong saham PGO.
Kalau broker lokal yang jualan ada YP, CP, PD, AU dan SL. Retail juga track profit di saham Pegeo teman-teman. Kemudian kalau kita lihat asing, nah asing ini yang guyur Pegeo ya, dimulai dari CC jualan 21M, ZP 14M, AK 12M, TP 4M. Oke teman-teman, untuk day trading mungkinan hindari dulu Pegeo karena akan turun, itu kesimpulannya. Selanjutnya kita lihat saham data teman-teman. Remala Abadi kemarin ditutup di 1340, turun 25 poin atau minus 1,83%. Value transaksi sebanyak 5 miliar. Asing net sell 1,2 miliar di saham data. Kita lihat data di chart daily-nya. Data ini bermain di range sideways teman-teman. Dia bergerak di range 1265 sampai di range 1535. Jadi dia konsolidasi teman-teman. Apakah dia akan membreak terlebih dahulu garis supportnya atau dia akan menembus resisten terlebih dahulu? Ya, kalau dia break resist, yaitu menurut saya area yang tepat untuk buy and breakout. Kita juga bisa spekulasi buy di dekat-dekat area support di sekitar 1260 ya teman-teman. Kalau jebol dengan volume besar ya berarti wajib cut loss di saham data. Oke, kita lihat data di chart 5 menit apakah potensi untuk day trading. Kita lihat data apakah menunjukkan banyak akumulasi atau distribusi. Nah, kalau kita lihat ini di tanggal 13 Juni di jam 9 ini ada buangan teman-teman. Jam 9 langsung buangan, kemudian buangan dengan volume besar di jam 14.05 dan 14.20. Ada 3 buangan teman-teman. Menurut saya ini indikasi yang jelek untuk data ya, karena potensi minggu depan hari Senin ya data akan turun lagi ya, karena banyak didistribusi. Oke, kalau dari broker summary kita lihat lokal ya, domestik ini ada aksi borong, tapi yang borong tuh retail teman-teman. Yang borong XL, YP, XC, jadi broker-broker retail malah borong, sedangkan broker bandar seperti YP, SQ, GR ini malah jualan ya. YP jualan cukup besar 1,2M. Ini jelas distribusi ya sebenarnya ya. Terus kalau kita lihat dari foreign, ini netral teman-teman. Asing hanya jualan ya sekitar beberapa ratus juta di saham data ya, mulai dari CC, AK, dan ZP serta BK. Oke, kesimpulannya minggu depan hari Senin data masih akan lanjut turun, jadi hindari dulu untuk day trading di saham data. Selanjutnya kita bahas saham TOTL, Total Bangun Persada Tbk. Hal ini ditutup di 695, menguat 5 poin atau naik 0,72%. Value transaksi sebanyak 1,7 miliar. Asing net buy 140 juta. Oke, cukup sepi ya transaksinya ya, hanya 1,7M, tidak terlalu liquid untuk total. Kita lihat total di chart daily-nya. Nah, total ini ya setelah bagi dividen turun ya teman-teman. Ini setelah ex-date harganya drop teman-teman, dengan disertai penjualan oleh asing dengan volume cukup besar teman-teman. Ini kalau kita lihat dari MACD pun sudah dead cross ya, garis biru sudah berada di garis merah yang menunjukkan potensi jangka pendek. Ini total ini masih bearish teman-teman. Tapi kalau jangka panjang sebenarnya total masih bullish karena dia jauh berada di atas MA 200 ya, sekitar berapa poin di atas MA 200 menunjukkan ya masih uptrend ya untuk total. Oke, total kalau sudah punya barang mending ya hold dulu teman-teman kalau sudah punya barang, karena ini sedang konsolidasi ya. Tapi kalau jebol support ya, jebol MA 200 nya di 645 ya wajib CL untuk swing di total. Oke, selanjutnya total kita lihat di chart 5 menitnya apakah potensi untuk day trading. Kita lihat, nah ini tanggal 13 Juni di jam 9.20 ini ada banyak akumulasi teman-teman, kemudian ada distribusi di jam 9.55. Oke, netral teman-teman, transaksinya sepi dan akumulasi dan distribusinya seimbang, jadi view saya netral. Total kemungkinan besar minggu depan hari Senin akan sideways. Oke, potensi sidewaysnya sangat besar. Oke, dari broker summary ini ada akumulasi ya untuk broker lokal, yang beli ada DH, ZP, OD, NI, sedangkan yang jual ada SQ, YP, DR, AZ, dan YJ. Oke, ini akumulasi untuk broker domestik. Lalu broker asing juga akumulasi lewat broker RE, pembelian sekitar 200 juta. Cukup kecil ya untuk akumulasi di saham total. Selanjutnya kita bahas saham metal teman-teman. Jaya Mitra Telekomunikasi Tbk hari kemarin ditutup di 560, turun 10 poin atau minus 1,75%. Value transaksi sebanyak 8,3 miliar. Asing net sell 460 juta di saham metal. Kita lihat metal apakah menarik untuk day trading ya, untuk swing. Nah, metal ini sudah bearish teman-teman. Menurut saya jelek ini. Ini di tanggal 28 Mei ini ada buangan besar di mana asing jual dengan volume besar dan candlenya merah besar dengan volume merah yang tebal. Ini artinya sangat bearish ya. Saya hindari dulu untuk swing di saham metal ya, karena dia sangat bearish ini. Ini MACD juga sudah menunjukkan dead cross ya. Garis biru sudah berada di bawah garis merah yang menunjukkan ini potensi jangka pendek. Ini downtrend untuk saham metal. Kemudian MA 200 juga sudah jebol. MA 200 turun dengan volume dalam ya.
volume yang tinggi, kemudian candlenya juga merah tebal yang menunjukkan ini sangat downtrend untuk metal. Jadi sebaiknya hindari dulu untuk swing di saham metal. Sekarang kita lihat metal di 5 menitnya apakah potensi. Kita lihat, nah metal ini di jam tanggal 13 di jam 9 teman-teman. Jam 9 ini buangan gede, kemudian ini ada buangan lagi di jam 14.00, lalu akumulasi di jam 14.10 dan akumulasi, bukan akumulasi, ini closing bukan. Jadi ini ada distribusi besar di saham metal yang menunjukkan potensi metal di hari Senin minggu depan akan lanjut turun untuk metal. Lalu kita lihat di broker summary ya, broker domestik ini distribusi di saham metal ya. Yang jualan ini ada MG jualan 1M, kemudian CP 1M dan AZ 300 juta. Lalu sisanya SF yang beli 500 juta, CC 300 juta, YP 300 juta ya. Kemudian ada XL juga 100 juta. Ini retail yang borong. Kemudian dari foreign distribusi juga ya. Ada YU jualan 1M, KZ 500 juta, AG 400 juta, yang borong ada BK 900 juta dan AK 600 juta, ZP 300 juta. Oke, kesimpulannya metal minggu depan hari Senin masih lanjut potensi turun ya. Jadi hindari dulu untuk day trading maupun swing. Selanjutnya kita bahas saham IPCC Indonesia Kendaraan Terminal. Hari Jumat kemarin ditutup di 1120, turun 35 poin atau minus 3%. Value transaksi 5.900 juta, asing net buy 700 juta ya. Asing net buy 700 juta di saham IPCC. Sekarang kita lihat IPCC di chart daily-nya seperti apa. Apakah potensi untuk IPCC? Nah, IPCC ini sangat uptrend teman-teman. Dia jauh berada di atas MA 200 yang mengindikasikan ya uptrendnya sangat kuat. Kemudian dia sempat dead cross ya, sempat terjadi downtrend jangka pendek, tapi setelah ini sudah golden cross lagi yang mengindikasikan IPCC jangka pendeknya uptrend lagi. Kalau kita lihat IPCC ya, dia punya beberapa resist yang sudah ditembus, yaitu di area 1090 ini resist kuat ya, 1095. Jadi kalau jebol ya ini wajib cut loss ya kalau sudah punya barang. Tapi kalau teman-teman punya average dari bawah, misalkan setelah breakout di 780, teman-teman punya barang di average 800 dan segitu, teman-teman masih bisa hold ya untuk saat ini. Dan yang bagusnya dari IPCC ini, dia konsisten di akum asing teman-teman. Sejak 8 April sampai tanggal 13 Juni ini banyak di akum asing, walaupun ada buangan, tapi buangannya oleh asing itu volumenya kecil-kecil. Asing akumulasi gede di saham IPCC. Menurut saya IPCC sangat menarik potensi swing ya. Kalau sudah punya barang di IPCC, sebaiknya di hold aja untuk swing. Sekarang kita lihat untuk day trading di saham IPCC apakah potensi ya. Kita lihat chart 5 menitnya teman-teman. Nah, ini IPCC di tanggal 13 Juni di pembukaan ada buangan teman-teman. Ada buangan, kemudian di jam 95 juga buangan, lalu akumulasi di jam 9.15, akumulasi lagi di jam 10 teman-teman, akumulasi ini, kemudian buangan lagi di jam 10, lalu di sorenya ini ada akumulasi teman-teman di jam 14 dan di jam 14.15. Oke, menurut saya IPCC walaupun kemarin turun tapi netral view saya, karena akumulasi dan distribusi itu seimbang ya teman-teman, mix akumulasi dan distribusi. Jadi potensi minggu depan IPCC kemungkinan besar akan sideways menurut saya. Tapi saya bisa salah, silahkan dianalisa ulang. Oke, kita lihat dari broker summary untuk broker domestik ya. Ini jualan di IPCC ya. Yang jualan ada Retail XL, OD, PD, YP, YP, kemudian yang beli ada KK, XC, CC dan NI. Lalu dari asing ya, asing yang akumulasi di saham IPCC dipimpin oleh ZP dengan pembelian 1,6 miliar. Sedangkan asing yang jualan ada AK 400 juta, YU 200 juta, TP 60 juta dan CC 30 juta. Oke, kesimpulannya minggu depan IPCC akan sideways teman-teman. Terakhir kita bahas saham ADI teman-teman. Adikarya Persero ya, kemarin ditutup di 270 minus 10 poin atau minus 3,57% dengan value transaksi sebanyak 27 miliar rupiah. Asing net sell 3 miliar di saham ADI. Kita lihat ADI apakah potensi ya untuk swing. Nah, ADI ini dijaga teman-teman. ADI dijaga di atas MA 200 karena setelah break MA 200 ADI sempat koreksi dan menyentuh MA 200-nya, setelah itu rebound dan tidak menyentuh MA 200-nya. Terus kalau kita lihat dari MACD ini juga sudah mulai terjadi golden cross ya, ini setelah ada cross yang cukup lama ya, sejak tanggal 14 Mei sampai tanggal 13 Juni ya. Ini setelah golden cross lagi, ini menunjukkan potensi ADI untuk uptrend lagi. Tapi jeleknya ya ADI ini dibuang asing 2 hari kemarin teman-teman, tanggal 11, tanggal 12 dan tanggal 13 Juni ya, dibuang oleh asing. Di sahamnya koreksi. Oke, ADI menurut saya ya kalau sudah punya barang dari bawah, apalagi di average sekitar MA 200-nya ya di 250, menurut saya hold saja untuk ADI. Nah, kalau dia kembali ya retest di MA 200-nya, itu kesempatan buat nambah barang.
dan cut loss-nya ketika dia jebol di bawah EMA 200 nya. Oke, Adi di chart daily gitu. Sekarang Adi di chart 5 menit seperti apa kita lihat. Nah, Adi ini di jam 9 ini ada buangan teman-teman, lalu ada akumulasi di jam 9.40, lalu buangan lagi di jam 20.20, buangan lagi di jam 10.40. Nah, banyak buangan teman-teman di saham Adi. Jadi ini lagi buangan lagi, ini jam 14.45. Menurut saya potensi Adi akan kembali turun teman-teman minggu depan untuk day trading ya. Sebenarnya hindari dulu karena dia potensi untuk turun. Banyak buangan ya, banyak distribusi di Adi pada perdagangan dari kemarin. Oke, dari broker domestik ini malah ada akumulasi teman-teman. Ada GR, HD ini beli ketika sahamnya turun kemarin teman-teman. Jangan yang jualan ini banyak broker ya. Ada YP, IU, XC, MG, AZ ya. Jualannya di bawah 500-an juta semua. Sedangkan yang borong nih ada yang 1M, 1,7M, 1,7M, kemudian ada PD 800 juta, CC 600 juta dan seterusnya. Lalu kalau dari broker foreign ya, foreign itu jualan di saham Adi ya. Ini ZP jualan 1,1M, BK 800 juta, AK 400 juta, TP 300 juta. Oke, Adi potensi minggu depan masih akan lanjut turun. Jadi sebaiknya hindari untuk swing trading. Baik teman-teman, demikian analisis teknikal saham di sektor infrastruktur teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Sekali lagi saya disclaimer ya, pembahasan ini merupakan untuk tujuan edukasi. Jadi walau bukan saran untuk beli atau jual. Setiap keputusan jual beli atau jual saham ini adalah keputusan teman-teman sendiri. Jadi resiko ditanggung teman-teman sendiri. Kalau untung ya ditanggung sendiri, kalau rugi ya ditanggung sendiri. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe.